Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah, kabarnya hari ini sehat. Alhamdulillah. Katanya semalam ada yang mau diomongin Bu. Apa nih Bu yang mau kita bincangkan? Iya, Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bapak tentang program kurikulum yang sedang ada di sekolah saya, Pak. Tentunya kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka Belajar ya, Pak ya. Oh, jadi Bu mau ngobrolin masalah kurikulum mereka. Bagian mana nih Bu yang mau kita bincangkan nih Bu? Ini Pak, kami kan sedang ditagih nih cara membuat proyek untuk dalam 1 tahun ini. Setidaknya dalam 1 tahun ini minimal kami harus punya 1 proyek dan maksimalnya kami punya 2 proyek. Sementara saya sendiri ini Pak belum mempunyai proyek yang akan saya buat, jadi saya masih bingung gitu. Oh, jadi Bu ingin bincangkan masalah itu ya. Apa yang Bu harapkan nanti hasil dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini saya harapkan saya akan menemukan solusi Pak, bagaimana caranya agar saya bisa ke depannya untuk menyusun proyek-proyek dari kurikulum Merdeka ini Pak. Oh ya begitu ya. Bisa Bu cerita lebih lanjut? Proyek bagaimana ya Bu maksudnya ini? Uh, Gini Pak, di sekolah kami itu ketepatan saya kan kelas 4 Pak. Di sekolah kami ini dalam satu kelasnya, rombelnya ada 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Sementara di kelas saya sendiri, di rombel A, saya merasa kesulitan Pak untuk membuat proyeknya. Sementara kan Pak, kita semester itu udah tinggal beberapa bulan lagi ya, dan saya belum menemukan proyek yang pas untuk peserta anak didik saya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya agar saya dapat berkolaborasi dengan teman-teman sesama guru kelas 4 agar menyelesaikan proyek itu Pak. Karena saya rasa dengan kolaborasi kami akan lebih cepat untuk menyelesaikan program tersebut. Oh ya baiklah. Jadi Bu Nining ini sekarang mau berkolaborasi dengan rekan sejawatnya sesama wali kelas 4 gitu Bu ya? Iya benar Pak. Dalam menyiapkan proyek kurikulum merdekanya. Benar Pak. Benar Pak. Kolaborasi bagaimana sebenarnya Bu Nining inginkan ini? Tentu yang saya inginkan adalah kolaborasi yang sehat ya Pak ya. Tentunya saya berharap si teman saya ini mampu nanti kami bisa memilih dari beberapa proyek yang ada di kurikulum tersebut, kami memilih salah satunya yang sesuai dengan keadaan sekolah kami, kemudian minat murid-murid kami, dan keadaan lingkungan tempat tinggal mereka. Inilah nantinya saya harapkan dengan cara berkolaborasi kami dapat merumuskan dan mengumpulkan satu ide yang sama sehingga nantinya kami mendapat kesepakatan proyek mana yang akan kami sepakati untuk digunakan di kelas kami nantinya. Oh ya baiklah. Apakah nanti dalam berkolaborasi ini Bu Nining mengajak temannya secara langsung ataukah Bu Nining nanti meminta jembatani kepala sekolah atau wakil kepala sekolah nantinya menyampaikan dengan guru teman rekan Bu Nining ini? Gini Pak, sebelumnya kan saya sudah juga menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya mendukung Pak supaya saya berkolaborasi dengan teman-teman saya. Sekarang sih saya pinginnya sih berkolaborasi ini untuk tahap awal saya inginnya head to head Pak, agar lebih dekat lah bicaranya. Karena kan saya nggak tahu, jangan-jangan mereka sudah mempunyai proyek ya Pak ya. Saya sendiri yang belum. Iya. Jadi saya ingin tanya dulu, sharing-sharing dulu dengan mereka secara heart to heart, apakah mereka sudah punya proyek. Nanti jadi kami akan mengumpulkan visi-visi kami, tujuan kami, menyamakan pendapat gitulah Pak intinya. Kalau boleh saya tahu hal-hal apa atau kekuatan apa yang ada baik dalam diri Bu Nining ataupun sekolah ataupun lingkungan sekolah yang nanti kira-kira teman Ibu Nining tertantang dan mau berkolaborasi dengan Bu Nining? Baik Pak, kekuatan yang kami miliki khususnya ya Pak ya, kemarin kami sudah mempunyai dasar dalam pelatihan di kurikulum Merdeka. Jadi saya rasa atas kekuatan itu kami nantinya mempunyai dasar, udah ada pengetahuan kami sedikit bagaimana caranya menyusun proyek itu yang benar, yang bisa nantinya menghasilkan sebuah produk yang dapat dikembangkan di sekolah maupun nanti dapat dilakukan oleh anak-anak tersebut.
Jadi atas dasar itulah saya mempunyai keberanian untuk mengajak teman-teman saya untuk berkolaborasi bersama. Iya, iya. Menurut Bu Nining apa sih kendala nanti dalam Bu Nining mengajak teman-temannya ini untuk berkolaborasi? Kendalanya sih Pak sepertinya untuk apa ya Pak ya, waktu. Karena kan ini sudah berjalan beberapa bulan ya Pak ya, dan semester 1 ini tinggal beberapa bulan lagi. Jadi saya rasa ini akan jadi tantangan tersendiri bagi kami, bagaimana caranya dengan waktu yang singkat ini kami bisa menyelesaikan proyek kami ke depannya. Oh, demikian Bu, ternyata kendala Ibu di waktu Bu ya. Mungkin nanti apakah Ibu meluangkan waktu tertentu nanti waktu khusus untuk pembuatan proyek ini bersama rekan Ibu atau jam di sela-sela jam sekolah ini Bu? Rencananya sih Pak di akhir pembelajaran, setelah jam selesai pembelajaran kami akan menyiapkan proyek kami lah Pak, biar nantinya tidak mengganggu aktivitas kami saat mengajar gitu Pak. Nah, Bu Nining sampai di sini percakapan kita, apa yang sudah Bu Nining dapatkan? Yang sudah saya dapatkan, saya bisa dapat mengetahui bahwa saya harus cepat-cepat nih untuk mengajak teman-teman saya duduk santai bareng, bercerita tentang kolaborasi yang sudah saya rencanakan. Semoga kedepannya mereka juga punya misi yang sama dengan saya untuk menyelesaikan proyek ini ya Pak, bersama-sama. Kapan rencana Bu Nining menghubungi teman-temannya untuk berkolaborasi ini? Rasa saya secepatnya Pak, mungkin besok ya. Mungkin besok saya besok, akan ya? menghubungi teman saya supaya bisa ngobrol, karena ini kan waktunya sudah mepet ya Pak ya. Jadi rasa saya segera harus saya hubungi. Oh, jadi besok Bu Nining akan menjumpai temannya kemudian bicara hati ke hati satu persatu atau Bu Nining mengumpulkan dulu semua temannya yang seangkatan satu siap menjemputnya? Untuk awal ini satu persatu dulu Pak. Kalau memang guru yang satu setuju, guru yang satunya setuju, maka kami akan gimana kalau kita bertiga duduk bareng gitu menyelesaikan program kami Pak. Bagaimana kita tahu nih Bu Nining progres dari iktikat Bu Nining, keinginan Bu Nining mengajak temannya untuk berkolaborasi ini? Progresnya sih saya rasa nanti akan lebih ini ya Pak ya, mungkin saya punya keyakinan saya bisa menyelesaikan ini sampai di progres angka 8 lah Pak gitu. Kapan lagi nih Bu kita bisa jumpa untuk sharing-sharing lagi maksudnya kan? Kayaknya minggu besok ya Pak ya kita ketemu lagi. Oh ya Bu ya, sekalian nanti Bu ya ceritakan kepada kita bagaimana perkembangan dari niat baik Bu Nining yang mengajak temannya berkolaborasi ini. Iya baik Pak, baik Pak. Oke Bu Nining, ini umpaknya udah jam pulang kami Bu Nining. Terima kasih banyak loh ya udah mau berbagi dengan kami di sini. Iya Pak, saya juga terima kasih udah mendengarkan cerita saya ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu Nining. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah mau hadir di ruang virtual saya ini. Sama-sama Katanya Bu. ada yang mau diobrolkan ya Pak? Iya nih Bu, ada yang mau kita curhat lah istilahnya sama Ibu nih Bu. Dari gini loh Pak Samsul, ini kan sepertinya waktu ngobrol kita nggak terlalu panjang nih. Kira-kira dari obrolan nanti ini apa sih tujuan yang ingin Pak Samsul dapatkan dari obrolan kita? Iya Bu, saya mau curhat nih Bu masalah ini Bu, mau sharing lah Bu. Siswa di kelas saya ini kurang fokus Bu belajarnya. Hasil belajar pun sekarang udah mulai menurun Bu. Jadi saya minta dibantu nanti Bu. Dapat pencerahan dari Bu nanti Bu. Gimana supaya siswa ini lebih fokus dia belajarnya Bu. Gitu Bu. Oh baik ya Pak, berarti tentang siswa yang selama ini Bapak rasakan belum begitu fokus dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya? Betul Bu, kurang fokus Bu. Jadi nilainya pun menurun Bu di siswa ini. Kira-kira selama ini setelah Bapak melakukan pembelajaran, langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai agar siswa itu menjadi fokus? Biasanya saya ini Bu, siswa ini kan ketika belajar ada yang main-main, ada yang ini Bu, ada yang kadang tidak sigap duduknya. Jadi kadang saya tegur,
Kemudian saya arahkan lagi, bahwasanya kita kan punya keyakinan kelas. Jadi setiap siswa ini harus menaati atau meyakini atau melakukan segala yang sudah kami sepakati, keyakinan kelas kami, Bu. Namun kadang berhasil, Bu. Siswa sejenak dia sudah fokus kembali, Bu. Tapi berjalannya waktu dalam belajar, Bu, siswa kadang mulai blank lagi, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Berarti Bapak selama ini sudah menerapkan namanya keyakinan kelas di kelas Bapak sendiri ya Pak ya. Iya, Bu. Setelah Bapak menerapkan keyakinan kelas di kelas Bapak selama ini ya Pak yang sudah Bapak terapkan, kira-kira murid Bapak itu berada di level berapa Pak? Selama ini kita akan dengan angka ya, kira-kira kalau kita akan berada di level berapa gitu. Selama ini siswa saya, Bu, fokusnya ketika kami menjalankan ini membuat kesepakatan kelas, awalnya 6 lah, Bu. 6 sekarang mungkin, Bu. Di skala 6 sekarang mungkin, Bu. Karena udah ini, Bu, ya. Kira-kira kan saat ini siswa Bapak ini berada di level 6 Pak. Iya, Bu. Tentunya mau dong kita mengadakan peningkatan. Langkah apa sih yang bisa Bapak lakukan supaya ada peningkatan tersebut Pak? Iya, kalau seandainya ini, Bu, biar ada peningkatan, Bu, ya, menurut saya pikir saya harus ini, Bu, lagi, Bu, membuat kalau siswa pas blanknya, Bu, saya bisa memasukkan ice breaking lah, Bu, ice breaking singkat yang mungkin siswa nanti bisa terpusat lagi perhatiannya, Bu, ketika belajar, Bu. Oke Pak. Jadi setelah Bapak melakukan ice breaking terhadap siswa-siswa Bapak, kira-kira saat itu Bapak ingin mereka itu di level berapa Pak? Setelah Bapak memberikan ice breaking itu, perubahan itu mereka berada di level berapa? Kan sebelumnya mereka di level 6 nih. Setelah Bapak adakan perubahan, peningkatan, tadi melakukan ice breaking, kira-kira saat itu murid Bapak berada di level berapa kira-kira ya? Saya berharapnya, Bu, siswa saya bisa nanti setidaknya level 9 lah, Bu. Karena fokus belajar ini kan penting, Bu. Mengingat sangat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat belajar kita, Bu. Kalau siswa tidak fokus, tentunya kita kurang semangat juga, Bu, belajarnya. Oke, benar-benar ya. Berarti Bapak saat itu berharap ya kalau ada peningkatan itu berada di level 9. Kira-kira kapan sih Bapak mau melakukan supaya ada peningkatan di level 9 itu? Kira-kira Bapak mau mulai kegiatan itu kapan? Kalau ini besok kan kami masuk kelas, Bu. Ya, rencananya besok, Bu. Besok saya mau merancang dulu, Bu, ice breaking-nya. Besok kalau seandainya saya akan memasukkan dalam pembelajaran saya ice breaking ini, Bu. Besok, Bu, saya mulai, Bu. Oh, besok dimulai. Berarti Bapak sudah mempunyai komitmen dong tentang ini, berarti besok harus dimulai. Kira-kira Pak, dalam waktunya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan tersebut? Saya kira seminggu cukup nih, Bu. Seminggu rasa sayang siswa udah mulai nampak progresnya, Bu. Karena menurut saya siswa, apalagi yang SD, Bu, ya, senang nih, Bu. Namanya permainan dalam ice breaking ini, permainan ataupun hal-hal lain yang menantang menurut mereka, saya rasa senang, Bu, siswa ini. Dan mereka bisa fokus kembali belajarnya setelah diadakan ice breaking nih, Bu. Oh iya, benar Pak Samsul. Jadi setelah melakukan itu ada peningkatan. Baik Pak Samsul, sepertinya kita waktunya sudah di penghujung nih. Kira-kira dari obrolan ini, apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita yang singkat ini? Iya, Bu, ini, Bu, saya udah dapat pencerahan ini, Bu. Bahwa saya nanti ketika di kelas saya akan memasukkan beberapa ice breaking saat di pembelajaran, apalagi ketika jam-jam terakhir nih, Bu, ya. Jam terakhir nanti saya coba beberapa ice breaking agar siswa fokus kembali belajarnya. Pak, saya ini jadi tertarik nih mendengar cerita Bapak untuk selanjutnya bagaimana ya perubahan respon murid Bapak ketika sudah dimasukkan SD. Kira-kira kapan lagi kita ini Pak bisa ngobrol ya Pak? Seminggu lagi lah, Bu, mungkin bisa saya jumpai lagi, Bu, lagi untuk menyampaikan hasil dari apa kami nih, Bu, penerapan ice breaking kami nih, Bu. Oke Pak Samsul, seminggu lagi saya tunggu ya. Saya tunggu ceritanya dari Bapak tentang kemajuan murid-murid Bapak untuk fokus dalam kelas ya Pak Samsul. Mohon maaf loh Pak Samsul, sudah waktunya yang singkat ini saya senang sekali atas kunjungan Bapak, sudah ngobrol-ngobrol bareng. Mohon maaf ya Pak Samsul ya. Ya, makasih banyak nih, Bu, ya, udah mau dengarkan cerita kami. Ya.
ketemu seminggu lagi ya Pak ya. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam.